Salam, ketemu lagi dengan saya, Sir Alpen Simajuntak. Kali ini Sir akan membahas materi terakhir di sejarah Indonesia di kelas 10. Adapun topik kita kali ini membahas mengenai bukti-bukti peninggalan masa kerajaan Islam. Nah, baik anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat. Mari kita simak dulu mind map atau peta konsep materi kita kali ini. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja kita masuk. Kita bahas yang pertama, bukti peninggalan masa kerajaan Islam. Anakku sekalian, kerajaan Islam telah berkuasa di Indonesia untuk waktu yang sangat lama dan itu sangat memiliki pengaruh yang sangat besar ya. Kemudian setelah terjadinya suatu kejatuhan dan keruntuhannya dalam kerajaan Islam di wilayah Indonesia telah meninggalkan berbagai macam peninggalan sejarah ya. Adapun nanti bahwa keruntuhan kerajaan Islam itu karena kedatangan bangsa-bangsa barat yang mana mereka nanti mulai menerapkan politik adu domba yang kita kenal dengan istilah divide et impera, sehingga nanti kerajaan-kerajaan besar bercorak Islam di Nusantara kita itu mengalami keruntuhan ya. Nah, kemudian yang menjadi inti pembelajaran kita kali ini, apa saja bukti peninggalan yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Baik, langsung saja kita perhatikan satu persatu. Nah, yang pertama kita lihat bukti peninggalan tentu adalah masjid ya, yang masih banyak dipergunakan di Indonesia hingga saat ini. Nah, jadi masjid ini sebagai tempat beribadah bagi umat Islam ya. Nah, jadi pada umumnya masjid-masjid ini memiliki ciri-ciri itu beratap, bertingkat, kemudian berbentuk bujur sangkar. Ada juga bangunan serambi, di depan itu atau di samping itu ada kolam berair, memiliki menara, pada umumnya terletak di kota menghadap alun-alun. Nah, itu ciri-ciri daripada masjid pada masa kerajaan Islam ya. Nah, contohnya dapat anak kalian perhatikan Masjid Demak ya. Nah, ini sangat unik karena ini memiliki yang namanya tiang yang utamanya itu terbuat dari sokotatal ya, serpihan kayu maksudnya. Nah, itu mengenai peninggalan masjid. Kemudian yang kedua kita perhatikan di sini keraton ya. Nah, jadi keraton itu juga dapat kita perhatikan hingga saat ini, yang mana keraton ini dibangun sebagai lambang ya, pusat kekuasaan pemerintahan. Jadi pada umumnya keraton ini dibangun mengarah ke utara ya. Nah, bangunan keraton ini biasanya nanti dikelilingi pagar ya. Nah, kemudian halaman keraton itu terdiri atas 3 bagian. Jadi yang bagian yang paling belakang itu biasanya amat disakralkan ya, dan tidak boleh sembarangan orang memasukinya. Kemudian di depan keraton itu terdapat lapangan luas yang disebut itu dengan istilah alun-alun. Nah, di tengah halaman itu biasanya terdapat pohon beringin sebagai lambang raja yang mengayomi rakyatnya. Contoh dapat anak perhatikan adalah keraton Kesultanan Islam yang ada di Kesepuhan dan keraton Kanoman di Cirebon ya. Nah, itu sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kita lanjut, bukti peninggalan berupa makam. Nah, ini juga dapat kita perhatikan makam kuno yang bercorak Islam itu terdiri atas jirat ya, atau kijing, nisan, dan juga cangkup. Nah, cangkup ini artinya bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat ya. Contohnya makam kuno bercorak Islam itu misalnya Maulana Malik Ibrahim di Gresik itu ya. Nah, kemudian ada nisan Sultan Malik As-Saleh ya. Nah, kita lanjut di bidang seni rupa ya. Nah, di bidang seni rupa juga bisa kita perhatikan di kaligrafi ya. Kaligrafi, ukiran pada kayu ataupun batu ya nak ya. Selanjutnya kaligrafi yang terdapat pada nisan di Aceh misalnya ya, kemudian yang terdapat di kaligrafi Sultan Malik As-Saleh di Aceh juga ya. Nah, itu cukup jelas. Kemudian kita lihat bukti peninggalan di bidang seni sastra. Nah, ini cukup banyak ya. Nah, yang pertama ada hikayat tentunya ya. Mungkin ini anak-anak kami lebih paham itu dari
bidang studi bahasa Indonesia ya nak ya. Ini sudah jelas dibahas. Ada hikayat, yang mana hikayat ini karya sastra yang berisi cerita tentang manusia pun nanti raja-raja ya. Nah, jadi pada dasarnya hikayat ini mengandung nilai ya, mengandung nilai. Artinya nilai itu adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan benar lah ya. Nah, contoh hikayat yang dapat kita temukan ada hikayat Hamir Hamzah ya, Sultan dari Aceh, itu cukup banyak ya. Nah, kemudian yang kedua masih dalam seni sastra ada babat ya. Nah, babat ini berupa cerita berlatar belakang sejarah ya. Nah, ini disertai bukti-bukti dan fakta walaupun belum lengkap ya. Nah, contohnya babat Cirebon, ada babat Tanah Jawi dan babat Jianti ya di Kerajaan Mataram. Kemudian kita lanjut seni sastra ya, masih yang ketiga yaitu suluk ya, suluk. Nah, ini contohnya karya sastra. Suluk ini termasuk karya sastra tertua ya. Contohnya ada suluk Wijil, ada suluk Malang Sumirang, ada suluk Sukarsa ya. Nah, selanjutnya seni sastra yang keempat ada syair atau puisi lama ya. Nah, ini juga bisa kita temukan, kita baca syair Perahu dan syair Si Burung Bingkai karya Hamzah Pansuri. Nah, kita masuk bentuk peninggalan dalam bentuk seni pertunjukan. Ini juga cukup banyak yang juga masih dilestarikan hingga saat ini, terutama di Pulau Jawa. Nah, ya, bentuk peninggalan sejarah bercorak Islam. Nah, berbentuk pertunjukan. Nah, misalnya itu yang ada sampai saat ini ada permainan debus di Banten, di Minangkabau dan Aceh. Ada juga tarian Seudati di Aceh, Rebana dan juga Kasidahan ya. Nah, yang terakhir ada bukti peninggalan berupa upacara dan tradisi yang hingga saat ini tetap dilestarikan. Nah, contohnya ada upacara selamatan orang meninggal hari ke-1 sampai ke-7, ada ziarah ke makam, ada acara grebek mulut, kemudian ada sekaten, ada upacara Isra Miraj, kemudian upacara Susyaban, ada juga upacara kelahiran, perkawinan maupun kematian ya. Nah, jadi cukup banyak. Nah, saya rasa itu saja bukti-bukti nyata yang masih dapat kita perhatikan peninggalan-peninggalan masa kerajaan Islam di Nusantara kita. Demikian, semoga anak kami bisa memahami. Salam dari Sir Alpen. Ini materi terakhir, maka kita ketemu di materi sejarah Indonesia nantinya di kelas 11.